Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, wahai ulul albab? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga rezeki kita selalu dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ngopi dulu, Bos. Surabaya mendung lagi. Di video sebelumnya saya merekomendasikan kepada kalian sebuah buku yang berjudul Kisah-kisah Pencerahan Sufi karya Mufidul Khair, ya. Kalian sudah punya apa belum? Kalian sudah beli apa belum? Beli, Bos. Buku ini sangat recommended sekali. Di dalam buku ini disebutkan 3 tokoh sufi ternama, yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan Jalaluddin Rumi. Buku yang saya rekomendasikan kali ini adalah sebuah buku yang berjudul Biografi Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu dalam kurung 1077 sampai 1166. Ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani Al-Hasani. Judul aslinya adalah Nahr Al-Qadiriyah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Diterjemahkan oleh Ahmad Zulfikar LC. Diterbitkan oleh Keira Kota Depok tahun 2016. Bulan November cetakan pertama. Buku ini hardcover, Bos. Hardcover. Dengan nomor ISBN 978 602 1361 627 dengan jumlah halaman 346 halaman dengan ukuran buku 14,8 kali 21 cm. Itu tadi rincian dari buku biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oke, Bos. Ijo, semuanya serba ijo. Bajunya tok putih, Bos. Kita langsung di tulisan yang ada di belakang cover buku ini. Oke. Di belakang cover buku ini tertulis sebagai berikut. Tak bisa dipungkiri, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah salah satu tokoh sufi yang paling masyhur seantero zaman. Jasadnya memang sudah terkubur lebih dari 8 abad silam. Namun, nama dan teladan hidupnya tetap membekas kuat di kalangan umat Islam. Sayangnya masih banyak yang masih salah paham dengan ketokohan dan kemasyhurannya. Banyak yang hanya memandang Syekh Abdul Qadir dari narasi kewalian dan kisah keramatnya saja. Banyak buku telah ditulis, namun hanya sedikit yang mengupas secara gamblang ihwal biografi Syekh Abdul Qadir secara utuh. Buku berjudul asli Nahr Al-Qadiriyah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karya cucu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ke-25. Hadir guna mengelaborasi secara mendalam kehidupan tokoh yang bergelar pemimpin para wali. Pasalnya, sebelum menapaki jalan spiritual kesufian, Syekh Abdul Qadir terlebih dahulu melakoni rihlah ilmiah dari rentang paling dasar hingga paling tinggi, yakni mencapai ma'rifatullah. Konon puluhan tahun lamanya Syekh Abdul Qadir mengembara dan mengaji berbagai keilmuan kepada para guru yang alim dan pesohor di zamannya. Tak ayal beliau pada akhirnya dikenal pakar dalam berbagai bidang keilmuan.
mulai dari ilmu usul, fikih, tafsir, hadis, dan cabang-cabang keilmuan lainnya. Ditulis dengan jernih tanpa tendensi ideologis politis, buku ini menyuguhkan narasi yang paling objektif dari jejak keilmuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lebih dari itu, buku ini tak hanya menerangi figuri sang tokoh, tetapi juga merekam warisan pengaruhnya yang terus terasa hingga saat ini. Itu tadi tulisan yang ada di belakang cover buku ini, bos. Ntar, bos ya. Kita coba ngopi bareng-bareng, bos. Kopi hitam itu memang paling mantap, bos. Kopi hitam, kopinya mereknya apa? Nanti saya rekomendasikan, bos. Tadi di belakang cover buku ini tertulis ya, sayangnya masih banyak yang masih salah paham dengan ketokohan dan kemasyhurannya. Banyak yang hanya memandang Syekh Abdul Qadir dari narasi kewalian dan kisah keramatnya saja. Dulu awal-awal saya mengenal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, sepupu saya sudah merasakan kegelisahan yang sama. Jadi sepupu saya itu ingin mencari biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang benar-benar biografi, bukan hanya mengupas keramatnya saja. Karena pada saat itu banyak terbit ya buku-buku mengenai Syekh Abdul Qadir Jailani itu yang berkisah mengenai keramat-keramatnya saja. Biografinya masih sangat jarang. Itu, bos. Jadi saya menemukan buku biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini ya, di mana penulisnya tadi kan Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani Al-Hasani. Beliau ini adalah cucu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ke-25. Jadi penulisnya adalah cucu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ke-25. Jadi buku ini sangat recommended bagi kalian. Penulisnya bukan orang sembarangan, melainkan keturunan langsung dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu cucu beliau yang ke-25. Di mana gelarnya sudah Profesor Doktor pula. Jadi buku ini sangat recommended, kalian harus mendapatkan buku ini, kalian harus memiliki buku ini, kalian harus membeli buku ini, bos. Oke? Lalu tadi ditulis bahwa konon puluhan tahun lamanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengembara dan mengaji berbagai keilmuan kepada para guru yang alim dan pesohor di zamannya. Ini membuktikan bahwa untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari suatu ilmu itu tidak lepas dari seorang guru, bos. Jadi kalian-kalian yang merasa sok spiritual dengan mengatakan tidak penting adanya guru, bos, mbok yang ngopi dulu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saja itu berguru, bos. Berguru kepada banyak guru. Jika kalian membaca buku ini akan disebutkan nama-nama guru beliau. Tetapi tidak akan saya kutipkan karena saking banyaknya, bos. Kalian baca sendiri dalam buku ini. Lalu setelah belajar kepada banyak guru dan para guru yang alim dan pesohor di zamannya, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikenal pakar dalam berbagai bidang keilmuan. Apa saja? Beliau adalah pakar ilmu usul, fikih, tafsir, hadis, dan cabang-cabang keilmuan lainnya. Coba kalian tonton lagi video sebelumnya mengenai buku kisah-kisah pencerahan para sufi, di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu dikenal sebagai ulama syariat sekaligus
seorang sufi. Beliau memadukan antara fikih dan tasawuf, antara sunnah dan tasawuf. Kalian tonton lagi videonya, bos. Video sebelum ini. Ya. Di situ saya kutipkan mengenai Rabi'ah Al-Adawiyah, mengenai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Jalaluddin Rumi. Bukunya ini, bos. Kecil, bos. Kalian beli buku ini, bos. Kecil, tipis, tapi berbobot. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu pakar di bidang ilmu usul, fikih, tafsir, hadis, dan cabang-cabang keilmuan lainnya. Kalian yang ngaku spiritual, itu pakar ilmu apa, bos? Ani tanya nih, gua tanya, aku tanya, hamba tanya. Kalian yang mengaku spiritual, kalian pakar dalam ilmu apa? Ya. Lalu kita langsung saja ya intip secuil isi buku. Jadi kalian yang mengaku spiritual, khususnya dalam spiritual Islam ya, jangan anti hadis, jangan anti fikih. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu seorang pakar ilmu fikih, usul fikih, dan hadis, tafsir Quran, dan lain sebagainya. Kalian tonton video sebelum ini. Lalu kita sekarang intip secuil isi buku ya. Saya kutipkan beberapa kutipan dari berapa halaman tadi? 346 halaman. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kutipan. Kutipan pertama yaitu para sosiolog terdahulu berkata, manusia adalah produk lingkungannya. Maksudnya, seseorang dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Ketika saya belajar kepada seseorang ya, beliau adalah seorang ulama biomolekuler. Jadi manusia itu dipengaruhi 30% adalah genetika, 70% adalah lingkungannya. Jadi seorang manusia itu dipengaruhi 30% dari genetikanya, 70% yang paling dominan adalah lingkungannya. Jadi saya sependapat dengan isi buku ini yang mengatakan bahwa para sosiolog terdahulu berkata manusia adalah produk lingkungannya. Kalau kata guru saya yang ulama biomolekuler, lingkungan itu 70%, 30% adalah genetika atau kedua orang tuanya. Kutipan kedua, demikianlah nasib Sultan Al-Aulia Al-Arifin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nasab yang mulia di antara nasab-nasab yang suci dan menyucikan dan yang sampai kepada manusia terbaik yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi tertulis bahwa nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sampai kepada Rasulullah. Urut-urutnya gimana, Cak? Tentu kalian harus baca sendiri di dalam buku ini. Nasab dari pihak ibu sampai kepada Rasulullah, nasab dari pihak ayah itu juga sampai kepada Rasulullah. Di sini sudah tertulis dengan jelas. Kalian harus membaca sendiri di dalam buku ini. Kalian harus beli buku ini, bos. Kutipan ketiga, dialah pencetus Torekot Qadiriyah. Selendangnya yang berwarna hijau adalah simbol kecintaan kepada Ahlul Bait yang suci dan bersih. Makanya saya pakai warna hijau. Kopiahnya warna hijau. Karena menurut buku ini yang ditulis oleh cucu ke-25 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, selendangnya yang berwarna hijau adalah simbol kecintaan kepada Ahlul Bait yang suci dan bersih. Ahlul Bait, bos ya, Ahlul Bait. Bedakan antara Ahlul Bait dan Syiah.
Jika kalian googling mengenai selendang yang berwarna hijau ini adalah simbol kecintaan kepada Ahlul Bait, coba kalian buka ghanaislamika.com. Nanti saya tuliskan linknya di deskripsi videonya. Di ghanaislamika.com tertulis, mereka menilai bahwa Al-Ma'mun sudah lebih condong pada kelompok pendukung Ahlul Bait dari Bani Abbas. Bahkan setelah wafatnya Ali Ridha, Al-Ma'mun masih mengenakan simbol hijau yang merupakan simbol Ahlul Bait. Ya. Di Ghana Islam tadi tertulis, Al-Ma'mun sudah lebih condong pada kelompok pendukung Ahlul Bait daripada Bani Abbas. Bedakan antara Ahlul Bait dan Syiah, bos ya. Mohon maaf kalau saya salah. Jadi ini warna hijau itu kecintaan atau simbol kecintaan kepada Ahlul Bait. Oke, ini bukunya warna hijau. Ini warna hijau, ini warna hijau. Kutipan keempat, saat Hulagu dan pasukan Tartar menjajah Baghdad pada tahun 656 Hijriah, keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani banyak yang dibunuh. Nah, ternyata di dalam buku ini masih ada kisah tentang sejarah Mongolia, sejarah keturunan Genghis Khan, yaitu Hulagu. Di sini tapi disebutkan pasukan Tartar. Apakah benar pasukan Tartar ataukah pasukan Mongolia atau bagaimana? Kalian harus membaca buku-buku rekomendasi mengenai sejarah Mongolia, sejarah Turki kuno, sejarah Tartar dan seterusnya. Sudah pernah saya rekomendasikan bukunya, kalian harus memiliki buku itu supaya kalian bisa membedakan antara pasukan Tartar dan Mongolia dan Turki kuno. Kutipan terakhir, waduh ternyata ada 6 kutipan, bos. Ini kutipan yang kelima. Perlu kami sebutkan pula, saat Ibnu Batutah mengunjungi Baghdad tahun 727 Hijriah, yaitu pada masa pemerintahan Abu Sa'id Khan dalam kurung cucu Hulagu, beliau menyebutkan nama-nama kuburan yang dilihatnya, tetapi beliau tidak menyebutkan makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hal ini menunjukkan bahwa makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masih rusak. Di kutipan keempat, saya mengutipkan bahwa Hulagu dan pasukan Tartar menjajah Baghdad dan keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani banyak yang dibunuh. Ini Hulagu. Sedangkan pada tahun 727, Ibnu Batutah mengunjungi Baghdad pada masa pemerintahan Abu Sa'id Khan. Abu Sa'id Khan ini adalah cucu Hulagu. Kalian harus baca buku yang telah saya rekomendasikan, yaitu Dari Puncak Barbar, karya Peter Jackson, penakluk Mongol ke dunia Islam hingga menjadi Muslim. Jadi Abu Sa'id Khan ini cucu Hulagu, keturunan Genghis Khan yang telah menjadi Muslim. Kalian juga harus baca buku ini. Oke? Coba kalian tonton lagi videonya. Kalian tonton lagi. Ini judulnya sudah jelas, Dari Puncak Barbar, penaklukan Mongol ke dunia Islam hingga menjadi Muslim. Di sini disebutkan yang menjadi Muslim keturunan Genghis Khan adalah Abu Sa'id Khan, cucu dari Hulagu yang pernah menjajah Baghdad. Kutipan terakhir ya. Di sini ada tertulis bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, sebentar bos, saya ngopi dulu, haus. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, wahai manusia, agungkanlah kitabullah dan bersopan santunlah kalian kepada kitab tersebut.
Ikhlaskanlah Al-Quran sebagai pedoman hidupmu dan janganlah menjadikannya sebagai bahan perdebatan. Ikutilah sunnah, jangan berbuat bid'ah. Perdalamlah ilmu fikih, jangan berambisi menjadi kaum spiritualis hingga kau lawan nafsumu. Hendaknya seorang syekh yang dijadikan panutan menguasai ilmu syariat, kedokteran, dan istilah para sufi. Itu mutlak. Itu tadi saya ambil dari beberapa halaman, ya. Saya potong, saya ambil dari halaman lain, saya potong, dan seterusnya saya gabung jadi satu menjadi kutipan ini. Di halaman berapa saja, Cak? Tentu kalian harus baca sendiri dalam buku ini, bos. Kalian harus beli buku ini. Ya. Jadi Syekh Abdul Qadir mengatakan, wahai manusia, agungkanlah kitabullah dan bersopan santunlah kalian kepada kitab tersebut. Jika kalian membaca kitab karya ulama-ulama klasik, kalian akan menemukan adab-adab dalam membaca Al-Quran. Adab-adabnya gimana, Cak? Saya ndak hafal. Kalian baca sendiri buku-buku karya ulama-ulama klasik. Insya Allah nanti akan saya rekomendasikan kepada kalian. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, ikhlaskanlah Al-Quran sebagai pedoman hidupmu dan janganlah menjadikannya sebagai bahan perdebatan. Itu bos ya, gak usah debat-debat bos, kecuali ilmu kalian sudah tinggi. Seperti para imam fikih, Imam Abu Hanifah suka debat, tapi beliau melarang muridnya untuk berdebat. Kenapa? Ya kalian harus baca sendiri sejarahnya. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, ikutilah sunnah dan jangan berbuat bid'ah. Gimana caranya kita mengikuti sunnah Nabi? Tentu kalian harus membaca kitab-kitab hadis. Jadi jangan anti hadis. Masalah bid'ah kalian sudah paham lah. Oke. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, perdalamlah ilmu fikih, bos. Perdalamlah ilmu fikih. Saya sudah merekomendasikan kepada kalian kitab fikih perbandingan mazhab yang ditulis oleh Ibnu Rus atau Averus. Meskipun beliau bermazhab Maliki. Kalian tonton lagi videonya, bos. Saya sudah merekomendasikan kepada kalian sejarah para imam mazhab, mulai dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ja'far, dan 9 imam fikih. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu berpesan, perdalamlah ilmu fikih. Lalu beliau berpesan lagi, jangan berambisi menjadi kaum spiritualis hingga kau lawan nafsumu. Ojo ngaku-ngaku kalian itu menjadi kaum spiritualis kalau nafsumu masih dominan di dalam tubuh kalian. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, hendaknya seorang syekh yang dijadikan panutan itu menguasai ilmu syariat, kedokteran, dan istilah para sufi. Jadi menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang tertulis di dalam buku ini, hendaknya seorang syekh itu yang dijadikan panutan itu harus menguasai ilmu syariat, harus menguasai ilmu kedokteran, dan istilah para sufi. Dan terakhir dikatakan itu mutlak. Oke. Jadi itu tadi adalah 6 kutipan yang telah saya pilih dari buku ini. Kalian dapatkan buku ini, kalian beli buku ini di toko-toko buku terdekat rumah kalian. Dan kalau nggak ada, coba kalian hubungi langsung penerbitnya. Kalau nggak ada, coba kalian cari di online shop. Saya belinya ini di seorang teman Facebook.
Oke, jangan lupa ya beli buku ini, kalian dapatkan buku ini. Ini buku yang sangat recommended bagi kalian yang ingin mengetahui biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena penulisnya adalah cucu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ke-25 yang bergelar Profesor Doktor. Oke, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.